dari cerita Don't Be itu aku nulis tentang kesabaran. Karena aku lama banget mau buat lagu nih gitu. Dan daripada aku buat lagu cinta waktu itu mikirnya ya udah aku coba buat lagu yang gimana caranya aku buat aku pribadi bisa jadi self healing aja dulu. Selanjutnya buat orang bagus ya syukur gitu. Tapi memang niatku yang jelas aku sembuh dan aku pengen karyaku tuh buat orang lain sembuh. Oke, jadi lebih banyak cerita-cerita yang kayak gitu ya. Tapi emang real story semua ya, lagumu berdasarkan cerita-cerita yang beneran ada, yang kamu lihat, rasakan. Iya, sama dialain aja dikit kan. Ada yang halu-halunya ada nggak? Halu nggak ada. Ada nggak pernah lagu mana yang kamu ciptakan untuk orang yang misal pasanganmu lah misalnya? Oh ada. Pasanganmu yang sekarang kan? Iya. Iya, emang ada yang kamu ciptain. Campur Tangan Semesta. Campur Tangan Semesta. Oh iya, Campur Tangan Semesta. Itu 2017. Nah. Berarti Rimang kalau Bang dijelasin dulu lagunya gimana, maksudnya menceritakan tentang apa, pasangan yang seperti apa. Ceritanya tentang ya ketemu sama istri itu aja. Pertama kali ketemu. Yang istrimu yang sekarang. Iya. Oh ada yang lain lagi. Enggak nanya kan. Siapa tahu. Kan nanya. Iya. Nah, terus tadi tuh beberapa lagu-lagunya Rio tuh ya. Sampai karya yang baru Mimpi. Nah, kalau Mimpi sendiri ini apa nih, kok? Menceritakan tentang apa? Inspirasinya dari mana? Kalau Mimpi inspirasi sih sebenarnya udah agak lama nulis lagu ini. Oke. Inspirasinya diri sendiri. Enggak. Bercerita tentang apa ya, Mimpi? Ya tentang mimpi. Banyak tidur. Ya, mimpi kamu apa? Ya tentang impian lah pokoknya habis buat lagu yang Bintang itu sering lah kepikiran kayak karena anak baru lahir kan, jadi kayak mungkin kadang ngerasa kurang gitu, aku kadang takut kayak nanti aku bisa jadi nggak gitu, bisa ngasilin lebih nggak, karena semakin dia tua kan pasti butuh lebih gitu. Ya udah aku sempat sering kepikiran kayak berhenti aja apa ya, kerja aja apa ya, kayak gitu. Kerja sebagai orang normal aja. Ya, gitu. Emang nggak normal. Nah, kalau musisi kan kita memilih jalur, teman-teman musisi tuh memilih jalur yang berdarah-darah tuh untuk mencari uang. Sebenarnya sih kalau awalnya kan. Ya awalnya. Sebenarnya kalau dibilang berdarah-darah juga enggak juga, semua pekerjaan juga pasti berdarah-darah. Kalau mau jadi marketing kayak kalau mau sampai jadi bos juga pasti susah. Tapi kamu nggak punya pendapatan bulanan kan? Ya, itu pasti. Itu yang bikin berdarah-darah tuh, dan banyak musisi yang nggak tahan itu gitu. Yes. Dan akhirnya menyalahkan sekitarnya. Kenapa nyalain sekitar gitu kan? Harusnya kamu kerja. Yo, selama punya anak merasa terganggu gak kamu sebagai musisi, atau ada perbedaan gak sih dulu sebelum punya anak berkarya dan sekarang udah punya anak? Iya. Proses berkaryanya. Prosesnya ya nggak ada sih, perasaan sama aja. Sama aja ya, kayak nggak ada waktumu, kayak nggak berkurang gitu nggak? Kalau masih sendiri gitu kan Bang ya, mungkin lebih punya waktu luang gini. Kalau ini kan mungkin lagi nyiptain lagu terus itu tergantung istri Anda sih. Oh iya itu juga sih. Oke. Memang Rio termasuk pekerja keras kan? Ya istri aku tuh pengertian lah untuk. Iya. Jadi memang kalau mau cari istri, musisi itu harus pintar cari istri. Kenapa? Kepentok nih. Iya. Busung sama istri. Tuh, itu kalau kata orang Samarinda ketulahan sama istri. Iya. Istri di Samarinda. Samarinda sekarang. Kerja. Enggak, kemarin sempat kerja, sekarang enggak. Jadi ibu rumah tangga aja ya. Tapi nanti tak suruh kerja lagi. Soalnya agak susah ini ekonomi. Karena beban ada di kamu semua ya. Iya. Oke, terus kita kembali lagi mungkin ke karyanya Bang ya. Kalau sekarang lahir karya baru Mimpi. Apa yang membedakan Mimpi ini dengan karya-karya lain sampai akhirnya bikin konser sedikit ya, rilis konser gitu ya. Nah, dari single rilis single kemarin. Karena itu aja, mau sombong aja kan. Mau sombong ya. Single dirilisin, gila gak? Bikin showcase buat single, sombong banget gitu. Sebenarnya ada dua perspektif sih kalau sebagai orang awam. Yang pertama kayak perspektif tadi tuh kayak, wih sombong banget nih, baru single aja udah rilis nih. Udah ada showcase-nya. Ada juga yang dua tuh. Oh dia mau ngadain showcase aja karena kalau nyiptain album dia udah nggak bisa lagi. Iya tuh di awam begitu tuh. Iya. Kamu yang mana? Enggak, dua-duanya ya.
Sebenarnya nggak ada Sekalian dua-duanya. klarifikasi nih, apa tuh ya, gimana tuh ya? Ya sebenarnya aku udah cita-cita pengen bikin showcase yang intim tuh udah lama banget. Udah dari tahun berapa? 2012 tuh udah. Wah, aku harus buat showcase intim yang kayak gitu, yang isinya aku bawa laguku gitu, terus mainnya tuh 1,5 jam cuman aku aja gitu. Bawain ya lagu-lagu yang inilah gitu. Terus ya udah itu jadi karena judulnya mimpi. Ya ini sebetulnya mimpi ini pengalaman aku bertahun-tahun main musik. Memang mimpinya tuh pengen ngadain showcase. Iya, spesial sekalian gitu ya. lah. Akhirnya ya sekalian aja gitu. Makanya judulnya kemarin Mimpi. Oh, jadi ngerilis mimpi. Asik ya. Terus respon orang gimana? Have a nice dream gitu. Responnya orang. Respon orang begitu ya Lu kalau mau kemana? Mau rilis mimpi. Have a nice dream. tidur dong karyanya kalau Kan begitu ya. mengucapkan semoga mimpi indah. Tapi ini maksudnya respon bener-benernya nih tentang karyanya deh. Rame gak sih yang nonton? Secara Datang online banyak ya. nggak? Ya alhamdulillah. Secara online rame. pecah banget nih aku lihat. Ya. Secara undangan dan segala macem banyak yang diundang. Ada yang pakai undangan digital, ada yang undangannya langsung Oke. fisik, dan itu aku diundang secara digital doang lagi lewat Kayak Abah-Aban kamu diundang harus pakai fisik gitu ya. Kayak enggak, karena yang pakai fisik yang bener-bener yang followernya banyak, Oh, dia gitu. emang pilih kasih. Oh, ada strategi marketing di situ ya. Ya. Iya. Terus responnya orang gimana akhirnya setelah Puas gak kamu sama nonton karya gitu? konser kamu kemarin? Aku enggak pernah puas ya orangnya. Apa yang bikin Tapi kamu puas sih, puas. Untuk sekarang puas. Yang menurut kamu masih bikin kamu ada kurang poin apa yang kurang di showcase kemarin? Enggak sih, kalau poin itu enggak ada. Udah puas Itu ya, udah semuanya yang sesuai yang aku impikan gitu. Aku cuma memang pengen bikin konser intimate itu memang harus sedikit Masalah gitu. jumlah penonton nggak masalah ya? Enggak masalah karena Karena memang biar intimate tuh. karena kalau intimate memang kalau bisa tuh dibuat 300 sudah paling banyak Ya, gitu. ya. Kalau namanya konser intim kan kayak gitu. Iya betul. Pengen ngadain lagi nggak selanjutnya? Atau Pasti. kapan lagi nih single selanjutnya? Sehingga selanjutnya Apa kayaknya setiap single mau dirilis atau Nggak, nanti nggak. ditunggu satu album? buat satu selanjutnya sih album pasti. Targetnya. Mini album deh Ini kayaknya. album. Oke. Nah, yuk yang pengen aku tanya di dunia musik apa sih pencapaian terbesar yang pengen kamu capai? Kayak lah. Di dunia musik cuma kayak Iya. iya, Kayak siapa nih? kayak siapa? Kayak siapa nih? yang nggak munafik lah, pasti pengennya itu kan. Ya, Tapi itu kan secara ekonomi. Ya. Ya, pencapaian terbesar di dunia musiknya. Maksudnya di karyanya tuh apa sih pengen apa? kalau dari karya aku selalu pengen ngasih tahu hal yang baik kalau kita bisa gitu. Ya kayak dari cerita dulu itu aku nulis tentang kesabaran. Karena aku lama banget mau buat lagu nih gitu. Iya. Dan daripada aku buat lagu cinta waktu itu mikirnya Iya. ya udah aku coba buat lagu yang gimana caranya aku buat aku pribadi bisa jadi self healing aja dulu. Selanjutnya buat orang bagus ya syukur gitu. Tapi memang niatku yang jelas aku sembuh dan aku pengen karyaku tuh buat orang lain sembuh. Oke, siap. Oke, jadi itu tuh pengen yang udah kesampaian gak sih sebenarnya? Syukur kayaknya sih ya udahlah Udah ada lah sih ya. yang teman-teman Tapi yang ngerasa belum kayak belum gitu. puas ya, pengen lagi. Pengen dong, orang nggak pernah ada yang puas kayaknya. Cakep. Nah, dari inimu yuk, dari karyamu yang mimpi ini sampai akhirnya bikin showcase tuh siapa-siapa aja yang terlibat yuk? Banyak ya ada. Bisa disebutin kali ya orang-orangnya? Ada Aldisa. Aldisa. Nah, siapa lagi ya? Aldisa sama Rina Fudis ya? Ya sama Oke, Rina Fudis. Terus dia aja sih kalau yang bantuin secara ininya ya acara. Tapi kalau pas manggung ya banyak teman-teman yang bantu, ada Aldi. Marpi Radio. Iya, ini dia lagi Oh iya. Ini dia bantuin kita juga. Aldi itu orangnya baik banget ya. Emang Dia kakakku banget lah. dibanting headphone. Malah ngebanting headphone. Itu kalau itu kan secara showcase. Nah, secara video di YouTube tuh kan ada tuh yang Oh iya, itu video siapa tuh. aja yang terlibat tuh? Video itu yang bantu namanya Gina. Gina. Kebetulan saya baru kenal pas dia buat video. Oh gitu. Tapi dia udah mau bantu ya. Ya dia mau bantu. Itu pokoknya itu gara-gara sebenarnya minta tolong sama awalnya mau buat video minta tolong sama temen yang buat artwork itu. Cuman laptopnya rusak tiba-tiba. Akhirnya tuh ya udah Kasian. bingung kan. Ya. Dadakan tuh buat akhirnya
ngobrol sama manajer, nanti dicariinnya. Akhirnya dapatlah si Nah itu. Mbak Gina ini. Oke. Pantas keren sih videonya. Keren sih videonya ya. Lirik doang gitu. Aldisa dan kawan-kawan kan teman-temannya selebgram video yang bikin video-video di Instagram tuh. Samarinda Fitgram. Iya, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi dia memang udah terbiasa nge-brandingin produk, nge-brandingin acara-acara, event-event keren-keren. Dan ini aku mau flashback sedikit, kemarin Rio tuh sempet hijrah San. Oh gitu bang? Hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Keren hijrah itu. Sempet katanya waktu itu kan pengen tetap mencoba fight di Jakarta tuh. Mau coba fight di Jakarta. Oh iya benar. Oh bukan hijrah itu. Bukan itu. Ini hijrah berpindah kota kan. Iya. Pengen menetap di Jakarta. Yang aku bingung itu kan waktu itu kamu udah punya anak ya? Nah, dan kenapa kembali lagi? Ya karena anak. Enggak, awalnya kamu bilang aku udah harus tega nih, aku udah harus perjuangin. Ya karena ini sih, yang waktu itu ibu sakit juga, terus tuh ya kangen anak. Gitu. Sempat berapa lama di sana? Sebulan Doang ya. Udah langsung balik lagi. Tapi waktu sebulan di sana kan udah manggung bawa manggung kemana-mana tuh. Ya lumayan lah. Gimana kehidupan di Jakarta selama sebulan? Sebenarnya biasa aja, enak aja gitu. Sebagai pemusik ya. Sebagai pemusik, jadi pemusik di sana enak banget sih malah. Untuk bertahan hidup bisa banget ya sebenarnya. Bisa banget karena ya itu teman-teman yang kalau di sini nih kita punya budaya. Ya kita punya budaya yang kayak gini. Kamu kerja apa? Misalnya aku sebagai pemusik tuh nyanyi aja. Wah mereka tuh kayak wah masa nyanyi aja. Wah iba sekali. Kok riba nyanyi? Iba. Kok riba? Kalau nyanyinya di bank? Nah di sana tuh ternyata beda banget, kayak ketemu teman-teman kerjanya apa mas, nyanyi, wih keren dong gitu, nyanyi di mana kayak gitu, karena memang selain memang di sana orang-orang perlu hiburan lah, dan memang penghasilan pemusik di sana ternyata gede-gede juga. Kamu main di kafe aja udah cukup buat ngidupin kamu lah. Beda sama di sini ya. Sama di sini beda banget. Bahkan di sini kalau ketemu orang ditanya kerjanya apa, kita jawab pemusik gitu. Oh itu minder malah. Mereka malah kayak memandang sebelah mata gitu. Ya. Kalau PNS nggak apa-apa gitu. Terus kerjanya apa PNS? Itu udah dipandang gila bagus nih gitu gitu. ya. Padahal nggak juga. Padahal kalau secara income nggak juga. Iya makanya. Nah terus akhirnya ada nggak rasa kayak penyesalan gitu ya, kan kamu bilang di Jakarta tuh enak banget aktivitasnya, maksudnya musisinya juga diapresiasi banget, penghasilan juga lumayan. Nah akhirnya memutuskan karena ada beberapa problem balik ke Samarinda tuh kayak ada gimana sih? Kecewa nggak sih dalam hati sebenarnya? Sebenarnya kecewa sih, cuman kayak apa ya? Kadang kita harus mikir nyari kebahagiaan juga, karena uang juga bukan tempat kita bahagia juga kan. Akhirnya sampai di titik itu ya. Iya. Akhirnya kamu bisa kepikiran yang kayak gitu ya? Akhirnya bisa kepikiran kayak gitu. Ternyata nyari kebahagiaan tuh bukan cuma asal ada uang gitu. Iya benar, walaupun mobil dekat masih sama ngutang. keluarga itu juga kebahagiaan. Iya. Tapi meskipun dekat sama keluarga, kepikiran juga cicilan mobil. Serba salah ya Mo ya. Serba salah. Mau hidup di mana nih sebenarnya nih? Oke. Tapi kedepannya pengen lagi nggak sih, yuk nyoba Memang misalnya tunggu anak umur berapa baru bulan depan kesana. Oh bulan depan udah mulai netap lagi istri malah. Oh berarti beneran anak istri dibawa pindah ke sana Ya. Oke, boleh diceritakan plannya apa aja nih yo, maksudnya selain bulan depan Sebenarnya tuh strategimu apa di sana? bakal ngapain? strategi sebenarnya cuma ngelarin ini sih, niatnya memang buat ngelarin mini album aja. Oke. Oh kamu tagnya di sana? Tagnya niatnya di sana karena selama ini di sini kan, di sini bayar. Di sana emang? Sana ditawarin nih gratis. Okay. Ya sudah nyoba. Nah yang terlibat di sana siapa-siapa aja yo? Mungkin ada yang bakal ngebantuin atau siapa gitu? Itu tuh teman-teman di 420 itu sih. 420 ya? Ya. Oke. Oh kamu akrab banget sama 420 ya? Oh. Tapi kebetulan dibantu bang. Ngemis aja. Tapi kenal ya? Kenal. Tanyain dong. Apa? Kenapa 420? Padahal kan bisa aja 421, 422. Loh, ini lo masa harus dijelasin juga. Gak usah itu beda orang. Apa ya? Hampir ku jelasin. Aku bisa jelasin tuh. 420 berarti satunya 5 harganya. Iya. 420. Betawar, kamu kira pasar pagi. Oke, akhirnya bulan depan nanti bakal ke Jakarta. Berarti ngebawa ini ya rombongan berarti coba stay di sana. Istri ya. Sekarang nyelesain tag mini album. Ya sebenarnya karena ini juga kan istri
istri sempat dulu kan kerja di Balikpapan tuh, habis itu berhenti demi anak. Nah kemarin tuh dia iseng daftar di satu perusahaan yang dia memang pengen banget masuk di situ gitu, cita-citanya lah. Keterima di Jakarta. Jadi sekalian dia training di sana 2 bulan. Sekalian kamu nyelesain mini album. Kalian memang aku Maret juga niatnya memang ke sana buat ngelarin mini album. Oh berarti ini emang takdirnya. Ya alhamdulillah tuh pas banget gitu nah. Jadi nggak kangen-kangen lagi lah. Tapi yang aku penasaran dari dulu adalah istri kamu kan selalu bekerja tuh. Kamunya main musik, cari uang juga tapi di musik nih. Pernah nggak sih istri komplain? Nggak pernah, sumpah aku yang komplain jujur. Karena aku sering kelahi nih, sumpah aku sering kelahi gara-gara masalah ekonomi lah itu pasti semua orang pasti terjadi gitu. Dan aku sering mempermasalahkan kadang kalau misalnya ya kan namanya kita kerja kayak gini kadang ada job kadang kadang sepi banget kadang rame banget kalau udah bulan puasa ya nah itu sering kelahi pas bulan puasa beli sahur bingung makan apa gitu kan ya pokoknya tapi dia tuh selalu nenangin aku kayak bilang aku tuh percaya, aku nggak pernah menyuruh kamu kerja, dia bilang, karena aku nggak tahu kenapa, yang jelas aku lihat kamu pasti bakal jadi di musik, dia selalu ngomong kayak gitu. Dia memang selalu optimis ya. Malah istri, jadi akhirnya istri menguatkan. Ya, dari aku pacaran yang nyuruh aku berhenti kuliah dia. Itu enggak tahu sih itu bagus apa enggak ya. Rio, kehidupannya Rio ini kayak dapat keberuntungan terus ya. Iya, tadi ini nyuruh berhenti kuliah tuh nggak tahu itu nggak beruntung. Enggak tahu. Tapi yang jelas dulu kuliahku tuh hancur banget gitu kan. Terus ini selalu istri kamu selalu mensupport kamu dalam passionnya. Dia yang selalu nyuruh aku main musik. Meski dia nggak pernah komplain kayak misalnya income dia tuh lebih besar daripada income-mu. Enggak pernah, dia enggak pernah protes. Enggak pernah komplain seperti itu. Enggak pernah. Mereka dia fine-fine aja. Fine-fine aja. Wah, itu selama aku enggak minta dia. Tapi kalau misalnya disuruh oh iya benar juga ya, kalau enggak minta mah. Kalau minta ya kalau misalkan kamu disuruh mendeskripsikan istrimu tuh dengan satu kalimat, asik tuh kayaknya. Perempuan yang mengerti. Nah, perempuan yang mengerti. Satu kalimat, perempuan yang mengerti. Mantap tuh. Ada lagu nggak buat istrimu setelah menikah? Belum ada. Tapi pengen buat. Belum pikiran. Berarti kamu istrimu yang buat duluan. Iya. Judulnya Suami Yang Tak Mengerti. Oke Rio, thank you udah datang ke YouTalks. Terima kasih udah datang ke YouTalks. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang udah dengerin kita atau nonton kita di YouTube, yang namanya berkarya, kalaupun kamu mau sendiri pun kayak Rio udah contohnya udah bisa bang ya. Jadi mungkin bisa diikutin. Solo karir, mau ngeband dan segala macam sebenarnya semua ada jalannya. Iya. Yang penting kamu jalanin passionmu tuh dengan komitmen konsisten aja pokoknya. Iya, betul sekali. Ya mudah-mudahan kita doakan Rio bulan depan ini tanggal 28 ini tahun bulan depannya dia bakal ke Jakarta. Kita doakan semoga Rio sukses dan kembali ke sini menjadi artis yang sangat kaya raya. Amin. Sama satu lagi yuk, karena kamu ke Jakarta, kalau bisa akun ojolmu kasih kita berdua. Dadah semuanya, makasih. Saya Iksan pamit. Saya Setiawan lagi pamit dan Rio Satrio. Oke, sampai ketemu di YouTalk selanjutnya. See you.